Hai guys bro, berjumpa lagi dengan saya Aji Zagistian masih dalam acara Zigzag Infotainment bareng NTV luar biasa. Nah di episode kali ini saya berada di Banyuwangi. Penasaran kan ada apa aja dan keseruan apa aja di Banyuwangi? Tetap tontonin terus Zigzag Infotainment bareng NTV luar biasa. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Waalaikumsalam Mas. Permisi Pak, Ya. kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar Bapak bareng Bapak Agung Mulyono ya. Oke guys, saya sekarang sudah bersama Bapak Agung Mulyono, salah satu orang yang berperan penting di Banyuwangi juga. Ya, kalau boleh tahu Bapak Agung ini dulunya seperti apa nih Bapak? Saya asli Banyuwangi, putra daerah Banyuwangi. Kelahiran 35 itu dari sini. Ini kan udah samping peta ini. Saya di selatan. Jadi kalau Banyuwangi dipecah 4 itu ada selatan, barat, timur, utara ya. Saya di Banyuwangi Selatan. Tepatnya kalau orang banyak tahu dulu Alas Purwo, daerah sana, belahan sana saya. 35 itu masuk di Purwo, itu masuk ke Jawa Timur. Terus kalau boleh tahu Dokter Agung ini salah satu dokter juga. Dulunya berdinas di mana dokter? Jadi saya itu SD, SMP, SMA di Banyuwangi, kuliah baru kedokteran ya di FK UNER, masuk 88 ya. Jadi kemudian setelah itu saya lakukan S2 manajemen, kemudian sebelum S2 manajemen saya udah bekerja, background saya dokter sehingga saya buat klinik dulu. Kita sampai ada sekitar 20 klinik dulu di sekitar Surabaya, Sidoarjo saja dulu. Kemudian aktivis itu dan kita membentuk asosiasi, ada perhimpunan klinik di situ. Dan sampai sekarang bermetamorfose, namanya sekarang Perhimpunan Klinik Pasca-Tes Primer PKFI di Jawa Timur, di nasional udah termaktub di Permenkes itu. Terus gini dokter, Dokter Agung ini salah satu dokter habis itu terjun di bidang politisi, menjadi anggota DPRD Jawa Timur ya. Itu ada alasan kenapa dok kok bisa menuju ke anggota DPRD? Iya, jadi nomor satu karena saya udah melalang buana menjadi sudah dokter S1, S2, kemudian udah bekerja, udah punya usaha sendiri. Artinya dari kepala makan garam kan banyak ya. Kemudian ditawari masuk partai waktu itu tahun 2008-2009 tuh. Kemudian saya melihat dan dengan pertimbangan yang matang, memang waktu itu saya punya pikiran akan lebih optimal mengabdi di masyarakat manakala di partai itu. Karena waktu tahun-tahun itu kan gencar dan kebetulan zaman itu namanya kemewahan Partai Demokrat ya. Kita suara RI tertinggi di provinsi juga tertinggi waktu itu, sehingga saya ngajak pun saya Partai Demokrat, sehingga saya tertarik bergabung. Kemudian 2010 bergabung saya, kemudian 2014 baru nyalon DPR dan alhamdulillah jadi, dengan tentunya perjuangan keras, karena kalau mau dipilih rakyat itu kan ada tahapannya, dikenal ya, kemudian disukai, baru terakhir dipilih, dicintai, dipilih. Berarti Dokter Agung ini sudah 2 periode menjadi anggota ya, DPR. Udah 14 ke 19, 19 ke 24 ini. Iya, Dokter Agung, untuk di sisi lain kesibukan Dokter Agung juga aktivitas sehari-hari dan juga hobinya Dokter Agung itu apa sih sebenarnya? Oke, karena saya berangkat dari dokter, kemudian saya juga pengusaha medis tentunya. Iya.
saya masih ngelola klinik, kemudian hobinya saya adalah goes. Jadi artinya yang dulu usaha-usaha masih ada, cuma tidak langsung saya ada yang handle gitu. Nah kemudian ini terbaru hobinya goes. Kenapa goes? Karena usia saya ini saya pengen di DPR ini tetap sehat, beraktivitas tetap oke. Sehingga dengan salah satunya saya temukan goes, dan terbukti pada saat saya turun 10 kilo ya, dari goes itu ya 1,5 tahun terakhir itu. Dan goes adalah menyehatkan otot, kemudian jantung, paru, dan bahkan liver. Jadi pemirsa semua, kalau yang teman-teman punya sakit fatty liver, saran saya salah satunya adalah goes. Dan goes itu pakai heart rate terukur. Kalau mau fatty livernya sembuh, sebaiknya goes minimal 30-50 kilo sehari, walaupun itu tidak full seminggu, katakanlah 3-4 hari seminggu, segera interval istirahat 1-2 hari begitu, saya yakin fatty liver itu akan hilang. Jadi ditambah lemak-lemak yang tidak bagus akan hilang di situ. Jadi saran saya goes. Saya lihat di luar negeri itu goeser usia 70 itu ada, 80 pun ada mereka. Dan mereka kalau udah usia-usia begitu pakai efek namanya. Jadi efek itu selain bisa manual juga bisa matic, karena jaga nih kalau pada saat kita capek. Dan rekomendasi saya usia-usia di atas 50 sebaiknya pakai efek. Toh efek bisa off bisa on di situ. Nah, pada saat kita tanjakan on kan, dan saat kita balapan on kan. Harapan Dokter Agung kedepannya itu apa sih, Dok? Harapan saya adalah lebih bisa berbuat banyak lagi kepada rakyat ya. Kembali dari kenapa saya dokter jadi di DPR, saya sering ilustrasikan ke Santri Ses. Kalau saya hanya dokter, maka yang saya bantu hanya anak istri dan keluarga, orang tua, saudara ya. Kalau DPR, saya bisa bantu 3 kabupaten dapil saya, Bondo, Bondowoso, Banyuwangi. Jadi bantuannya adalah anggaran dari provinsi kita berikan pada masyarakat ya. Sehingga masyarakat merasakan bantuan itu. Jadi tidak hanya keluarga saya, tapi masyarakat dan pemilih. Dan juga pesan dan kesan untuk masyarakat Banyuwangi khususnya, dan juga anak-anak zaman sekarang, zaman milenial itu apa sih, Dok, untuk pesan-pesannya? Untuk masyarakat di suasana pandemi ini tentunya tetap jangan prokes, hati-hati. Sekarang bulan Oktober, lagi November, Desember. Kalau nanti di acara Natal tahun baru, mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga. Jadi kita antisipasi, mudah-mudahan dengan Natal tahun baru kita sukses, maka ke depan insya Allah nggak ada COVID lagi. Tapi kalau di Natal tahun baru kita masih ada peningkatan, ini waspada. Untuk itu menyongsong itu semua, masing-masing prokes, jalankan prokes sesuai aturan pemerintah, karena COVID ini masih ada ya. Kemudian masyarakat juga pesan saya, ekonomi udah mulai bergeliat ini ya, artinya ya bergerak lah, belum baik betul, bergerak, mulai bergerak. Kita lihat restoran mulai rame, di hotel mulai rame, pesawat mulai ada penerbangan ya kan, di jalan mulai rame, pertanda ekonomi udah mulai menggeliat, tetapi tetap prokes. Yang kedua adalah memang nomor 1 sehat, nomor 2 ekonomi akan ikuti tumbuh nanti dengan COVID ini. Kemudian tuh ada adik milenial, mudah-mudahan milenial, suasana pandemi ini kan juga sulit, tetap mereka harus prokes. Yang kedua adalah tetap berikhtiar, berusaha bagaimana eksis ya. Karena ini dibutuhkan kreativitas. Sekarang ini eranya era digital. Jadi milenial yang dulu usahanya harus katakanlah kontrak rumah, beli rumah sebagainya, saat ini sudah tidak ya, harus mulai kreatif ke sana, digitalisasi. Jadi hampir semuanya sekarang kita mau bayar aja pakai GoPay dan sebagainya, hotel pakai pihak tiga, atau kita mau booking dan sebagainya, tiket juga begitu. Jadi sekarang ini udah era digital ya. Milenial harus bisa membaca peluang itu dan bisa kreatif. Ya, Dokter Agung, terima kasih banyak sudah diberi waktu untuk sharing, ngobrol-ngobrol sharing sama Dokter Agung. Ya. Saya terima kasih. Saya Dr. Agung Mulyono, anggota DPR Jawa Timur, fraksi Partai Demokrat.
dapil saya tuh Situbondo Bondowoso Banyuwangi ya. Jadi saya di partai kami satu wakil di provinsi di dapil ini, dan mudah-mudahan ke depan bisa nambah lagi yang di dapil ini sehingga partai kami bisa berbuat untuk rakyat. Ya, salam hormat saya untuk Ketum Mas AHY yang selalu menginspirasi kami bergerak koalisi dengan rakyat. Demikian, makasih. Terima kasih Dokter Ya, Agung. ya, makasih. Oke guysku, saya sudah ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Agung. Dan tonton terus Zigzag Infotainment bareng NTV luar biasa. Oke, Dokter. Oke.